Cerita dimulai dengan seorang gadis yang bernama Nami yang saat ini bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan startup. Nami merupakan gadis tekun dan tidak jarang ia sering membantu pekerjaan ayahnya di kafe milik ayahnya. Hampir dalam segala hal, Nami menjalani kehidupannya yang sangat datar. Namun di samping itu dia adalah seorang yang pekerja keras. Dan dia juga seorang yang sangat bergantung pada smartphone-nya untuk segala hal, dimulai dari pengingat waktu hingga pekerjaan dan komunikasi. Suatu hari, setelah bersenang-senang di malam hari bersama teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanannya pulang ke rumah. 잠시만요. Hingga sosok pria mengenakan topi mengambil handphonenya tersebut. Dan keesokan paginya panggilan pun masuk ke telepon Nami. Hingga sosok pria yang tempo malam menemukan handphonenya mengangkat telepon dari teman Nami. Akan tetapi pria tersebut menggunakan perintah suara palsu untuk menyamar sebagai seorang wanita. Ia berpura-pura tidak bersalah dan tampil sebagai seorang yang benar-benar ingin mengembalikan smartphone Nami. 버스에서 주웠어요. 그러셨구나. 미나미. 미미. Hingga setelah itu, teman Nami masuk ke kediaman Nami dan menemukan Nami dalam keadaan mabuk. 미야. 하지마 깜짝이야. Setelah Nami bangun, ia akhirnya sadar bahwa smartphone-nya telah menghilang. Hingga singkat cerita, temannya menjelaskan semuanya dan mengatakan seseorang wanita lain telah menemukan handphone Nami dan berusaha ingin mengembalikannya. Tidak lama Nami pun akhirnya menghubungi orang yang bersangkutan untuk memintanya membawakan handphonenya ke kafe milik ayahnya. Percakapan ini dari sudut Nami terlihat normal karena ia mendengar sedang bercakap dengan seorang wanita. Namun tanpa ia sadari bahwa lawan bicaranya adalah seorang pria yang memutar rekaman suara untuk menipunya agar mempercayainya. 안녕하세요. 저 핸드폰 주인인데요. 혹시 괜찮으시면 거기 미지라는 카페가 있거든요. Hingga setelah percakapan itu usai, pria tersebut memecahkan layar handphone Nami dan sepertinya memiliki sebuah rencana terselubung. Hingga tidak berselang lama, Nami mendapat telepon dari seseorang yang berniat mengembalikan handphonenya yang mengatakan bahwa ponsel Nami rusak dan ia mengatakan telah menanggung semua biaya kerusakan handphone milik Nami lalu memberikan Nami sebuah alamat untuk mengambil handphonenya di tukang reparasi. Berdasarkan alamat yang ia terima, Nami memasuki sebuah gedung berantakan untuk menemukan toko reparasi tersebut. Dan di sana Nami bertemu dengan seorang pria yang memakai masker wajah dan juga topi agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut kemudian memberi Nami formulir untuk diisi sebelum melakukan perbaikan, termasuk meminta kata sandi keamanan smartphone Nami. Selama melakukan perbaikan, pria yang akan kita kenal sebagai John Young ini menambahkan spyware ke dalam ponsel Nami. 잘 됐네요. 새 거 같아요. 감사합니다. Begitu Nami mengambil handphonenya kembali, John Young akhirnya bisa melihat aktivitas Nami melalui handphone tersebut sepanjang waktu. John Young dapat melacak setiap gerakan Nami, sementara Nami tidak menyadari bahwa ia sedang dimata-matai. Dan melalui kamera ponselnya Nami, John Young terus memantau rutinitas hariannya Nami. Dan kemanapun Nami pergi, siapa yang ia temui, tempat Nami bekerja, bahkan ia juga dapat mengakses ke semua chat dan sosial media Nami. Hingga ketika malam hari, saat Nami tertidur pulas, John Young terus-menerus mengumpulkan informasi detail tambahan dari kehidupan pribadi Nami. Bahkan ia juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk untuk ke rumahnya. Keesokan harinya Nami akhirnya sadar bahwa smartphone-nya telah diretas yang berakibat fatal pada kehidupan dan juga pekerjaannya. Sebuah foto dengan rekannya terposting di akunnya pada malam hari, di mana
Dari postingan itu Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya yang membuat kerugian besar bagi perusahaannya. 해킹당한 것 같아요. Dengan begitu akhirnya Nami dipecat meskipun ia memberitahu pada atasannya bahwa saat itu handphonenya sedang diretas. Sementara itu di tempat lain, ayah Junyong, detektif polisi yang bernama Jiman, menemukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Sejauh ini para kepolisian masih nihil dan masih belum ada cara untuk menemukan sidik jari dari identitas pelakunya. Namun Jiman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan di dekat pohon prem yang ia tanam bersama putranya. Jiman kemudian merasakan kemungkinan bahwa semua pembunuhan ini berhubungan dengan putranya. Ia pun kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat Junyong dengan istrinya. Hingga setelah mencapai tempat itu, Jiman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan-pembunuhan tersebut. Sementara itu Junyong terus muncul dalam kehidupan Nami dengan satu atau lain cara. Suatu ketika, Junyong tiba di kafe Nami dan memikatnya dengan meminta jus prem yang disingkirkan ayahnya dari menu. Kemudian, mereka bertemu lagi dengan alasan Junyong membeli CD musik dari Nami dan selama transaksi itu Junyong membagikan kartu pengenalnya. Melalui interaksi ini, Junyong membiasakan diri sehingga Nami tidak akan mencurigainya sebagai penguntit yang menyeramkan. Kemudian di lain hari, Junyong datang untuk membantu Nami mengetahui siapa yang meretas ponselnya. Junyong kemudian memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana spyware akan bekerja, dan Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa sedikit pun keraguan. Ia bahkan juga membuat Nami pada akhirnya mencurigai teman dekatnya lah yang meretas smartphone-nya. 네가 그랬어? 왜 갑자기 나한테 난리야? 어? 다시는 연락하지 마. Di saat Nami berada di bawah kendali Junyong, di sisi lain ayah Nami menganggap perilaku Junyong terlihat aneh dan juga memperingatkan Nami tentang hal itu. 아니 이상한 놈이 꼬이는데 어떻게 걱정을 안 해? 이상한 놈 누구? Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya. Dan Junyong yang mendengar semua percakapan Nami dan ayahnya tempo malam lalu mencoba menyingkirkan ayah Nami dengan menyekapnya keesokan harinya. 그랬는데 뭘 할 것 같으니까 하지 말라는 거 아니야? Suatu malam Nami merasa bersalah telah menuduh temannya yang tidak-tidak hingga ia akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu ia pernah memberikan sandi pada tukang reparasi handphone. Sementara itu Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Junyong dan pergi ke toko reparasi ponsel milik Junyong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan di sana mereka menemukan toko tersebut dalam kondisi yang buruk dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan tersebut. 준영이가 직접 선택한 사람들만 여기로 오게 한 거야. Dan kebetulan saat itu pula Nami juga pergi ke tempat tersebut hingga akhirnya Nami bercerita bahwa handphonenya telah diretas selepas melakukan reparasi di toko itu. Mereka akhirnya berbagi detail tentang kasus tersebut dan bergandengan tangan untuk menemukan dan menangkap Junyong. 집으로 오게 만든다고요. 내가. Nami yang sudah sadar bahwa handphonenya telah disadap berpura-pura tidak tahu lalu menghubungi Junyong untuk datang ke apartemennya. Sementara Jiman dan rekannya bersembunyi di luar gedung untuk menangkap Junyong. Ketika semuanya berjalan lancar dan Junyong datang ke apartemen Nami, mereka akhirnya menodongkan senjata ke arah Junyong. 뒤 돌아. Namun sesuatu yang menjanggal terjadi ketika Jiman tidak bisa mengenali pria itu dan berpikir bahwa mereka salah orang. 뒷모습은 진짜 닮았네. Setelah si pembunuh itu berhasil menghindari penangkapan, para detektif kemudian menemui Nami dan memutuskan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nami pun diantar kembali ke kediaman ayahnya atas saran kedua detektif tersebut untuk keselamatannya. Dan sesampainya di rumah, Nami mengira
ia melihat ayahnya telah tertidur lelap dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tetapi segera setelah itu, ia menemukan fakta bahwa ternyata ayahnya tidak ada di tempat tidur dan ia mulai mencarinya di sekitar rumah. Hingga secara mengejutkan, ia menemukan Junyoung telah menunggunya di rumahnya yang saat itu marah padanya karena telah merusak semua rencananya. Junyoung kemudian membawanya ke kamar mandi dan mengikatnya. Di tempat itu pula Nami menemukan ayahnya diikat di bak mandi mereka dengan air yang terisi penuh. Dan begitu pula lah yang dilakukan Junyoung terhadap Nami. Setelah mengunci Nami dengan ayahnya, Junyoung kembali ke aula dan menemukan catatan yang mengatakan tidak ada SMS dan hanya telepon. Ia kemudian mencurigai bahwa polisi sedang mengawasinya. Dan benar saja bahwa ketika ia melihat ke arah luar, ia menemukan detektif telah memasuki kediaman ayah Nami. Hingga tidak berselang lama, Jiman berhasil memasuki rumah bersama rekannya dan mulai memukuli pria tersebut. 버려. 아버지. 이런 미친 새끼가. Namun dia masih belum bisa mengenali pria ini sebagai putranya. Namun pelakunya tetap mengatakan bahwa ia adalah Junyoung. 아빠, 나 준영이에요. 이걸 진짜 속네? Jiman kemudian memeriksa catatan yang tersebar di sekitarnya, di mana psikopat ini telah memberikan detail terkait pembunuhan yang ia lakukan. Hingga Jiman menemukan fakta bahwa anaknya ternyata merupakan korban pria ini. Saat itulah Jiman yakin dan menyadari bahwa orang tersebut bukanlah anaknya, melainkan orang yang membunuhnya. Junyoung adalah korban pertamanya, dan pria tersebut menyimpan detail rumit yang berhubungan dengan Junyoung, sehingga dia bisa berperan sebagai Junyoung. Kesadaran itu secara emosional menghancurkan Jiman yang kemudian mengarahkan senjatanya ke psikopat tanpa nama ini. 내가 사과할게요. Saat itu, Nami juga mulai sadar, lalu mengambil senjata detektif lain dan pergi ke aula. Dan karena kemarahan yang mendidih di dalam dirinya, ia terus menembak pria tersebut sampai mati. Dan dengan kematian itu, Nami menjadi bahagia karena dia bisa menjalani hidupnya tanpa ada yang menguntit kehidupannya lagi. Namun, saat menikmati hidup bebasnya bersama ayahnya, ia tiba-tiba melihat seseorang mengarahkan kamera ke arahnya.